Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, ada beberapa kejadian nyata ini. Mudah-mudahan dari kejadian-kejadian ini ada pelajaran dan dapat menjadi penentram dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Karena berita di media, di TV, di radio, di koran, kemudian apa yang kita dengar setiap hari, hayo we ambulan teh bolak-balik. Ini sedikit banyaknya bagi orang yang ipis iman gitu, akan membuat stres lah. Kejadian yang pertama ini menimpa salah seorang mubaligh Persatuan Islam, tapi sudah lama kejadiannya. Beliau domisilinya di Pasir Impun. Asalnya dari Aceh, karena pakai Tengku. Haji Tengku Muhammad Sambas namanya. Populer dulu HT Sambas itu, Haji Tengku Sambas. Saya cukup lumayan dekat dengan beliau karena salah satu anaknya sekelas di Pajagalan. Beliau ini boleh dibilang orang kuat lah. Disebut orang kuat karena beliau menderita serangan stroke sampai 7 kali. Biasanya 2 kali saja orang itu repot Pak. 2 kali, ripuh gitu, ima 7 kali. Sampai waktu itu ada gurauan dengan Pak Kolonel siapa yang almarhum di Pindad deh. Pak Kolonel Jamil. Beliau kan ketua Yastruki, Yayasan Stroke Indonesia di Taman Nusok Amang Barudak teh. Bukan taman tempat buat muarang kali Arameng teh. Taman lalu lintas ya. Cing teh Pak Haji atuh eta cobi Pak Sambas lah janten ketua Yastruki dah terus anjeunna mah sering setrukna oge gitu. Yayasan stroke mah kana anu sering stroke gitu. Karena saya sempat juga ngisi beberapa kali di Yastruki itu. Bahkan serangan ketiga kalau tidak salah beliau cerita itu serangan katilu masanatan abdi teh nuju khutbah Jumaah. Jadi khutbah Jumaah itu mulai terasa agak berat bicara itu, Pak. Nah, kitunya saur almarhum Al-Ustaz Siddiq Amin ya gitu. Setruk mah hoyong ngiceup wae sesah, Pak. Jadi hoyong ngarapetkeun soca teh sesah. Nah, baru saja terasa setelah mengalami hal seperti itu, baru menyadari bahwa ngiceup teh nikmat gitu. Ya, kan orang mah boro-boro emut kana ngiceup gitu. Kadang-kadang bade tuang teu bismillah sabab ada tuang teu alhamdulillah gitu. Ngeunah euy ngan syukur kitu hungkul gitu. Nah, padahal juga kalau kita kaitkan dengan kondisi seperti sekarang ini, nikmatna jengkol asin sambal sareng liwet teh. Tah, gitu. Upami aya sarap rasana fungsi. Kajeun sate, kajeun gule gitu. Upami urang nuju flu berat, mepeg teu karaos.
Jadi lamun babaturan hitut terus ke ame bau, alhamdulillah negatif urang teh. Tong dipoyokan nu hitut teh kade. Wah hade eta. Ternyata naon margina Allah nyiptakeun hitut bet bau gitu. Eta teh salah sawios pengetesan, tong diseweb gitu. Tes we ku hitut. Mun ka ame bau berarti negatif. Nah, gitu. Sementara kan ya gitu zaman kiwari manaon sensitif orang itu babarian. Aya jalmi ngabangun bumi gitu nuju bagian pas bade ngecat Pak. Cek tukang cat teh. Paji cenah. Cat ayeuna mah sayanya tidak berbau cenah. Reuwas atuh saimah eta. Diseweb sa bumi eta mah sadayana. Pedah tukang ngecat nyebatkeun cat tidak berbau, bawa-bawa sih eta cenah. Covid cenah. Padahal upami orang ninggalnya bukan menganggap enteng Pak, bukan. Tikawitan iraha aya kecap cai asa tuak bari kejo asa catang bobo sing tingawitan iraha eta. Dat ti saacan aya Covid getos aya babasan eta mah. Artinya kalau orang sakit itu ya, teu mirasa we Pak. Kejo teh asa catang bobo gitu. Cai asa tuak bari. Nah, kumargi ayeuna kondisina sapotos kieu, sedikit saja hilang rasa, buah-buah. Nah, gitu. Nah, justru dari buah-buah itulah yang akan menurunkan imunitas gitu. Nah, kemudian jadi Pak Haji Sambas itu stroke ketiga itu menuju khutbah Jumat. Walaupun akhirnya beliau memaksakan dan beres dugi kang ngimaman. Mulih ti masjid teh langsung ke rumah sakit Muhammadiyah dirawat. Ya qadarullah damang deui gitu. Walaupun teu repot dugi ka dina kursi roda gitu ya. Nah, stroke ketiga keempat masih bisa aktivitas. Jadi mana disebut kuat oge eta jalmi teh. Nah, pada saat stroke keempat itu biasa istrina melayani gitu nyanak tuangan. Pada saat stroke keempat tuh istrinya datang membawa makanan, duka ngadampal naon Pak ti Soledad gebis maut. Istrinya itu. Padahal secara emutan manusia gitunya kuduna ge carogena heula. Nya. Anu stroke opat gitu ya. Kok ini istrinya dulu. Anu jag-jag belejag gitunya, anu sehat, teu aya tanda-tanda pimauteun gitu. Ternyata istrinya yang meninggal lebih dulu. Nah, itu kejadian pertama ya. Kejadian yang kedua, ini pernah saya ceritakan juga nih. Ada salah satu travel di Bandung, saya juga membimbing dari 2010 sampai 2016 di travel itu. Ini kejadiannya 2014. Walaupun kebetulan bukan saya yang bawa. Itu ada satu pembimbing lagi namanya Ustadz Endang Abdul Jalil yang suka membimbing di KBIH Asyakur, Hotel Lingga. Itu jamaah gabungan antara Bandung sama Banten, Pak. Pesawat yang digunakan itu Business Air Bangkok. Jadi Jakarta terbang ke Bangkok 2 jam transit, kemudian dilanjutkan terbang ke Jeddah. Pulangnya pun demikian, dari Jeddah ke Bangkok, kemudian dari Bangkok ke Jakarta. Cuma waktu kepulangan itu transitnya sampai 20 jam, Pak. Transitnya itu. Karena cukup lama, maka nanti maskapai itu bisi bosan kesel ngantosan, maskapai itu mengadakan city tour. Ya istilahnya ai kanggo sepuh mah gitu, cara rape cenah ieu transit teh. Tapi bagi anak muda mah resep we gitu apal Thailand minimal Bangkokna gitu ya. Ari ngahajakeun mah pan lumayan bayarna oge, ari ieu mah bayar umroh, nanti ada bonus bukan dari travel. Itu dari maskapai. Kayak ini umroh plus Turki gitu itu ada 2, Pak. Ada yang transitnya lama, nanti maskapai itu mengadakan city tour.
Nah, cuma tidak sampai 2 hari gitu ya. Nanti ada yang memang program travel gitu. Nah, itu bayarnya yang lebih mahal. Nah, ini singkat ceritanya pada saat kepulangan saja, Pak. Jadi pada saat kepulangan dari Jeddah ke Bandara Suvarnabhumi di Bangkok itu ada jamaah yang meninggal dunia di dalam toilet pesawat, Pak. Dino toilet ngandunkeun teh. Jadi si bapak itu masuk ke toilet, datar alami atau di toilet mah badena naonan gitunya, dan tidak nyaman, Pak. Di toilet pesawat tidak nyaman. Apalagi kalau melewati jalan anu golkar eleh, kan gugurudugan gitu. Itu di aspal teh, golkar eleh belah dieu mah cenah, itu bahasana teh. Terjadi turbulensi gitunya. Wah, gitu kudu nyepongan teh urang teh gitu. Kadang-kadang mun kehampangan oge teh mawer upat apret gitu kalau terjadi turbulensi. Makanya kan silakan Bapak dan Ibu kembali kepada masing-masing kan gitu kalau terjadi cuaca buruk itu kan begitu. Nah, karena pembimbing nantinya nyaheureuy gitulah. Pak Ustad itu cenah si Bapak tos 2 jam di toilet teu kaluar-kaluar. Ah, namanya 2 jam Bu, tenang we. Namanya gitu. Kan teu umum di toilet 2 jam mah gitu ya. Nah, ternyata digedor-gedor tidak ada respon, akhirnya pintunya dibuka dari luar kan ya, pramugari mah apaleun cara membuka pintu dari luar tuh, ternyata sudah meninggal di dalam. Itu 2 jam sebelum mendarat di Bandara Suvarnabhumi itu. Karena memang bandara terdekat itu Bandara Suvarnabhumi, ya diteruskan, Pak. Padahal aturan penerbangan itu kalau ada orang meninggal dunia, jangan meninggal dunia, ada penyakit yang mematikan saja. Misalnya ada seorang terkena serangan jantung, Pak, dia akan turun di bandara manapun terdekat, Pak. Nanti ke klinik dulu ditangani. Nanti terbang lagi. Nah, matang istilahnya upami ditakdirkeun orang naik pesawat aya anu ngantunkeun tong watos-watos, Pak. Karena ada juga jamaah yang meninggal dunia simutan we. Ketika ada jam makan itu, ini lagi tidur nggak usah biarkan. Doi ka Cengkareng wartos ke pramugari. Karena kalau nanti misalkan pas terbang di India nanti bisa diturunkan di Kolombo, Pak. Lumayan ribet teh ngargokeunana karena jenazah ini pun ternyata dikargokeun dari Thailand, dari Bangkok itu ke Cengkareng eta teh 40 juta, Pak. Ngargokeun teh gitu. Langkung tibatan ongkos jalmi gitu. Kalau Bangkok Jakarta kan tidak lama, cuma 3 jam saja. Nah, tapi ini dikargokeun peti jenazah cukup mahal. Nah, semua penumpang diturunkan, jenazah diturunkan, kemudian diperiksa sama tim medis. Ternyata ada tetangganya cerita, ini riwayat penyakitnya itu. Jadi kata tetangganya, si bapak ini memang punya riwayat asma, Pak. Nah, sering kambuh. Ketika akan berangkat umroh itu dia sengaja tidak bawa obat asma. Nah, hoyong maut di Mekah. Begitu dia bilang begitu, abdi mah hoyong maut di Mekah. Tapi takdir Allah, orang itu meninggal di Bangkok gitu ya, 2 jam sebelum mendarat ya di Bangkok lah itu. Padahal Bangkok itu mayoritas agamanya kan Buddha. Kalau meninggal ini dibakar gitu, dikremasi. Ya karena ini bukan Buddha ya, kalau mau dimakamkan di sana ya dimakamkan nanti tapi mesti dibawa ke Thailand Selatan nanti yang banyak muslimnya. Nah, tapi keluarga minta dibawa ya akhirnya dibawa ke Indonesia gitu ya. Walaupun nanti secara syariat di mana we dikuburkeun Bapak? Da sami wae gitu. Nah, termasuk kumamun dikuburkeun di Cikadut gitu ya. Sami, Pak. Jadi bukan jaminan upami dikubur di Taman Makan Pahlawan teh dijamin surga henteu. Mun di Cikadut dijamin neraka oge henteu, Pak. Dan nu bakal nyalametkeun mah bukan tempat, tapi amal gitu. Abdi mah hoyong maut di Mekah bisa nyalametkeun belum tentu. Abu Jahal ge pan di Mekah mautna teh gitu ya. Nah, jadi dari 2 kejadian ini sebenarnya bagi kita yang ngaji gitu ya, bukan satu hal yang aneh karena memang kematian itu pada usia berapa dia akan wafat itu sudah ada catatannya sejak kita berusia 120 hari di alam rahim gitu ya. Kemudian di
Al-Quran, Al-A'raf 34, Al-Munafikun ayat 11 gitu ya, juga dinyatakan begitu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian di Al-Munafikun ayat terakhir, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi kalau sudah jatuh tempo, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sawios anom keneh gitu, Pak. Makanya tidak perlu kita mempertanyakan naha bet rahmawati heula, henteu megawati heula begitu. Kan keinginan kita begitu. Nya ada catantanana gitu. Malaikat oge mun malaikat siga urang gitunya punya emosi gitu. Mungkin megawati dulu yang didulukan. Iya. Nah, tapi malaikat kan taat kepada perintah Allah. Kalau saatnya belum ya belum gitu. Nah, kemudian Pak, kejadian ketiga berarti ya, kejadian ketiga. Nah, ini kaitan dengan COVID, Pak. Kejadian ketiga. Pak Haji namanya Ayat Diatna, Pak. Punya travel Pak Haji Wahid Uninga. Nah, Pak Ayat Diatna yang punya travel Ibadur Rahman. Istrinya Ibu Wiwin namanya. Kita nyebutnya Bu Ayat saja. Bu Wiwin dari Garut, Koromoy, Pak Ayat dari Sumedang. Mitosnya, orang Sumedang temenang kawin ke orang Garut, sok awet rajet. Itu mitos, itu mah gitu ya. Pak Ayat usianya 74, Bu Wiwin usianya 70. Positif COVID, Pak. Dan dirawat di Edelweiss 14 hari. Pulang mereka. Setelah 14 hari pulang. Sehat. Padahal Ibu Wiwin itu diabetes dan diabetesnya menyerang jantung. Ternyata pulang. Kembali sehat. Nah, walaupun berapa minggu yang lalu lah wafat, Pak, wafat ya. Artinya bukan karena COVID. Tapi kadang-kadang yang aneh, Syekh Ali Jaber sudah dinyatakan negatif 2 kali, Pak. Masih muda gitu ya. Da sahanapeun pribados ngan itu mau salirana ageng da Arab gitu ya. Ternyata dinyatakan negatif 2 kali wafat. Nah, kemudian ini di Metro Pak Ade Yusuf, sekeluarga Pak Haji. Pak Ade itu sekeluarga. Kecuali Ucup saja yang enggak. Jadi Pak Ade istrinya, anak pertama Neng, anak ketiga Memei, kemudian anaknya Neng, kemudian besannya ya, Indri, istrinya Haji Ucup, mertua Haji Ucup berarti. 8 orang Pak. Cuma yang Pak Haji Ade sama anak bungsunya dirawat di Edelweiss. Tapi kemudian pulang, sehat sampai sekarang. Nah, sementara yang 6 ini isolasi mandiri di Metro. Sudah fokus saya di Metro gitu, kumpulkan di Metro. Dan alhamdulillah setelah 14 hari dinyatakan negatif 2 kali sarehat ayeuna teh. Tapi yang paling penting dari kejadian ini itu kan ada ya kalau sekarang ART lah, asisten rumah tangga, Pak. Jadi keluarga itu dulu ada pelayan orang Cianjur, Pak Hasan namanya. Pak Hasan meninggal, sekarang dilanjutkan oleh anaknya, Ujang namanya. Kita nyebutnya si Ujang gitu. Jadi selama masa isolasi mandiri ini 6 orang ini di Metro, eta si Ujang mah sasapu ngepel, wasuh wadah, masyar tuangan, masihkeun ke kamar, teras wasuh piring, Pak. Dan ternyata sampai yang isolasi mandiri selama 6 hari ini dinyatakan negatif 2 kali, si Ujang mah persekian hari itu dites selalu negatif sampai akhir negatif. Padahal sabumi. Nah, kemudian cerita berikutnya ini cerita dari Profesor Asep Warlan. Jadi beliau kan banyak kenalan orang gubernuran. Jadi ada salah satu pejabat positif COVID dan mesti dirawat di RSAS. Kan tidak boleh ditunggu, Pak. Nu sehat mah teu kenging. Mesina urang gitu nya ketika bukan musim COVID gitu. Kadang-kadang pasien hiji nu ngantosan tiluan, Pak, di korong ranjang. Ini COVID nggak boleh.
Tetapi si suami ini, si laki-laki pejabat ini, dia pertama stres, yang kedua sangat ketergantungan kepada istri, dan istrinya yang bisa memberi ketenangan. Dan dia maksa minta ditemanin sama istrinya, Pak. Kumargi pejabat, ya, akhirnya dikabulkan. Jadi ditambah satu bed gitu, ditambah di kamar itu, tambah, kanggo istri nak. Si istrinya itu menemani tidur selama 14 hari, Pak. Tidur, pulang paling mandi, ganti baju, bawa seseuheun nya seheula, balik lagi ke rumah sakit. Sampai setelah 14 hari pulang. Itu puntennya Pak Asep Orlan karena dekat dengan pejabat itu bilang begini, didinya hubungan tuh. Hubungan atuh saya 14 poe. Di mana bisa? Di toilet. Karena di ruang rawat inap itu ada CCTV, Pak. Dan ternyata istrinya itu negatif, Pak. Sampai suaminya dinyatakan negatif, pulang, istrinya tetap negatif. Padahal tidur sakamar. Sampai campur suami istri. Ternyata negatif. Nah, kemudian Pak Atian Ali kan dirawat juga di Hasan Sadikin, Pak Atian itu. Padahal beliau itu orang yang super ketat. Ada jamaah yang tidak pakai masker disuruh pulang, Pak. Mana maskernya? Tidak bawa pulang. Pakai masker di Nagado, naikkan maskernya. Kena beliau, Pak. Sambil beliau mengatakan, abdi teh asana pang ketatna gitu. Tapi qadarullah kena. Nah, artinya ketika kita memperhatikan kejadian demi kejadian, sok aya muncul bahasa asa araranehnya, padahal teu aneh oge, pamininggal hadis mah. Idul Fitri kemarin kan Kemis, Jumatnya saya Jumatan di sini di Masjid Darussalam. Darussalam Pasir Salam gitu ya. DKM cerita tadi sana kamari aya Idul Fitri dia aya tadi. Cuma sempat beradu argumen dulu dengan perusahaan, kan ada percetakan di sana. Milik sudah almarhum punyanya, orang Padang, Kiai Pak Haji Saifullah Sirin namanya. Jadi ketika akan mengadakan Idul Fitri itu, DKM minta kepada perusahaan, minta izin agar lahan parkir bisa dipakai, Pak, buat jamaah salat Id. Tengawidian, Pak. Nanti kalau terjadi klaster kami kan yang akan dipanggil gitu. Yang ngotot tidak memberi izin itu direktur utama, komisaris sama satu staf. Itu DKM bilang 3 hari kemudian duga kumaha data positif nu tiluan teh. Padahal dalam kenyataannya yang ikut salatnya tidak ada klaster, Pak. Karena bolak-balik ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah, di dalam hadis sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ari to'un teh naon gitu. Lalu Nabi bersabda bahwa annaha adzabun, bahwa to'un itu adalah siksaan, bukti kemurkaan Allah. Yab'atuhullahu ta'ala ala ma yasha, Allah akan mengutusnya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dulu kita suka ada pertanyaan, nah hanya anu tsunami teh bet Aceh henteu Bali itu. Nya ada gitu. Jadi jangan dikira di Aceh kemaksiatan tidak ada, Pak, walaupun Serambi Mekah. Julukannya itu. Jadi minum tuak itu sudah biasa itu di sekeliling Masjid Baitur Rahman itu. Nah, ini peringatan itu. Kemudian faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan tahun itu rahmat. Rahmat kumaha ngapain nu karasa? Kan ketika seseorang sakit lalu diterima dengan kesabaran, itu kan akan menggugurkan dosa-dosa. Ari kafir mah nya eungap nya dosa anger gitu. Ari orang Islam apa? Ketika musibah ini diterima dengan kesabaran, ini bisa merontokkan dosa-dosa seperti angin yang merontokkan dedaunan. Kemudian falaisa min abadin yaqa'u fit-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Apabila ada seorang hamba yang berada di satu negeri yang terjadi pandemi, lalu dia diam di negerinya itu.
sabiron dengan sabar, muhtasiban mengharap pahala dari Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui, meyakini tidak akan ada orang yang terkena kecuali siapa yang telah dicatat oleh Allah. Dan memang gitu. Jadi apapun yang telah, sedang, dan akan terjadi itu sudah ada catatannya. Mau orang teu apal gitu. Nah, si A, si B, si C kena. Kemudian si D dan seterusnya teu kena. Cobain sok emutannya. Kan sekarang kan istilahnya mah makan yang cukup, yang bergizi, tidur yang cukup, tong seueur teuing beban pikiran. Nah, kan melawannya begitu, Pak. Tapi cing anu gelo, cukup makan bergizi tidak? Teu, Pak. Boro-boro di masker, di baju gitu. Tapi asa can aya nu gelo gitunya positif. Duka lamun di parios mah. Virusna ge sarieun. Lantaran nu gelo mah teu stres. Teu stres mikiran Covid gitu. Ai stres nu sanes mah mata gelo ge stres teh. Nah, oleh karenanya tentu pertama ya kaitan dengan masalah kematian. Ada saudara-saudara kita yang sudah wafat Covid ya, walau alam lah itu tidak tahu kita apa rekayasa atau benar-benar Covid, walau alam eta makeun we lah urusan maranehanana. Nah, insya Allah itu akan menjadi pahala apabila diterima dengan kesabaran. Jadi sabda Nabi, apabila ada orang yang diam di satu negeri yang terjadi wabah, dia sabar mengharap pahala dari Allah, dia mengetahui meyakini tidak akan dikenai siapapun oleh wabah itu kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah. Illa kana lahu mislu ajri syahid. Ditakdirkan dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang syahid. Tapi dengan catatan sobiron muhtasiban. Tapi yang ngutruk mah berarti tidak sobiron gitu. Nah, jangan dari cerita-cerita ini mudah-mudahan jadi penentram bagi kita gitu ya. Segala sesuatu sudah ada catatan takdirnya. Jalmi anu moal ka masjid saya mah moal ngaji. Tapi ari catatan takdirna keuna mah keuna we, Pak. Seperti Kiai Haji Dr. Hilmi Aminuddin, Pak, sesepuh PKS, tara keluar bumi ya, teman. Tapi ketika Allah kena positif dan meninggal dunia. Tetapi jalmi rajin ka masjid, rajin ngaji, tapi kalau catatan takdirnya tidak kena, tidak kena. Nah, tetapi bukan dalam artian si eta mah teu kena berarti bukan berarti tapi artinya Allah menakdirkan dia tidak kena. Ketika ada orang kena berarti Allah takdirnya kena. Ya kembali ke yang tadi kurang kumaha apik Pak atiana tuh. Nepi ka wantun ngusir jamaah, pulang. Ya mungkin takut juga begitu dalam artian kalau terjadi klaster nanti kan jadi disalahkan. Nah, tetapi tentu sekalipun kematian sudah ada catatan takdirnya, siapa yang akan kena dan tidak akan kena juga sudah catatannya, tetep urang teh wajib ikhtiar, Pak. Ya, ikhtiar langit, ikhtiar bumi istilahna teh. Mana istilah almarhum Al-Ustaz Sodikin gitu ya, sangat relevan dengan kejadian seperti sekarang ini. Lapan virus masih gak setan dan ketinggali atuh. Jadi beliau memberikan ilustrasi, analogi. Jadi mun orang tepung gitu, pasang rok sareng anjing galak. Galak we pokoknya eta mah anjing teh saneng ngagogog hungkul, Pak. Aing ngagogog hungkul mah. Ya tadi kemarin sore juga jam 6 tuh masih di jalan, poek jam 7 hampir jam 7 Pak, di leuweung keneh. Nah, aya anjing ngagogog. Anu sadripan mah, "Pak, ya anjing galak tuh." Henteu cenapa eta mah ngeprank disebutna teh. Ngeprank hungkul apa ngagogog hungkul cenah eta mah. Dan memang tidak gitu. Saya lihat ngagogog tapi buntutna kupat kepot, Pak. Jadi kalau menurut siapa orang Inggris itu eta mah ahli anjing, Pak. Siapa namanya itu. Jadi istilah beliau tuh anjing itu punya teritorial, Pak. Punya wilayah kekuasaan. Jadi kalau ada kita masuk ke daerah itu, dia akan memberitahu. Ngan bahasan aku ngagogog gitu. Ya, kade maneh asup ka daerah kekuasaan urang, kade. Nah gitu, Pak.
Dan anjing itu hewan yang pintar membaca gestur. Ya, orang yang rempodan, orang yang lempeng we gitu. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan anjing yang galak, rek lumpat rek cicing digegel ku anjing eta mah. Cara kita menyelamatkan diri bagaimana ketika kepepet? Ya, hiji, mintalah bantuan kepada pemilik anjing itu. Ya kemarin juga saya tanya, "Pak, punten. Mangga ti marana?" Ini biasa we gitu nya basa-basi orang Sunda mah. Nah, dengan demikian tuh anjing itu membaca, oh iya geuning wauh jeung dudungan urang, begitu lamun bahasa jalmi mah gitu. Dan aman saja, Pak. Aman saja. Nah, jadi bagaimana cara agar kita selamat dari anjing galak itu? Mintalah bantuan kepada pemilik anjing itu. Demikian pula begitu, ketika kita menghadapi virusnya, pan ari anjing mah katingali tagogna, kadangu gogogna gitu. Ngali we ka jalan itu, tong ka jalan dinya Nah, tapi kalau virus bagaimana? Siapa yang menjamin gitu di Gang Madsair bersih dari virus? Kan taya. Kadinya ka mal R2 gang sempit memang ngajamin gitu taya virus didinya. Walau alam kita tidak bisa melihat. Kudunya nyanak suryakanta gitu, orang teh gitu, alat pembesar gitu. Kan tidak juga. Nah, artinya caranya mintalah perlindungan kepada yang menciptakan virus itu. Cenah aya isu virus teh ciptaan jelema ciptaan Allah mung teu mustahil ada orang yang memanfaatkan keberadaan virus ini. Kan macam-macam lah orang itu ya. Aya nu atoh Pak ku ayana virus teh. Minimal salamet mahasiswa teu datang ke Jakarta teu demo gitu. Minimal gitu kan. Ada yang merasa diuntungkan gitu. Nah, itu ikhtiar langitnya. Berdoalah memohonlah kepada Allah. Agar Allah memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita. Minimal lah egoisnya gitu ke keluarga unggul ngadua teh gitunya. Kan ada batur ge kitu ngaduana teh. Nah, kemudian ikhtiar buminya tadi itu, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Cek tukang heureuy mah lobakeun ulin gitu, Pak. Ayeuna mah lobakeun ulin cenah. Nah, kemudian juga entong goreng sangka. Ponak jeung batur teh bersin saeutik. Wah, buah-buah euy. Sok ayeuna lamun salat aya gigireun bersin, Pak. Ieu mah jeung teu make masker nih. Yang bersin teu make masker. Kadang-kadang sok kitu urang teh. Walaupun ya tentulah, hari Islam sudah mengatur gitunya. Bersin teh tutupan gitu. Ini sama sudah mengatur. Tutupan mun bersin teh. Ya bukan hanya pada saat masa Covid, Pak. Karena ternyata semburan air liur yang kecil-kecil itu ketika bersin itu bisa sampai sekian kilometer per jam, Pak. Kecepatannya itu. Walaupun dugi ka bersin di dieu nepi ka binong itu dugi henteu, Pak. Tapi kecepatannya itu kalau dilihat. Nah, makanya tidak pakai masker, daya usum maskernya tutupan. Nah, jadi makan yang cukup, tidur yang cukup. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah memanage pikiran. Entong goreng sangka mun penak sareng jalmi teh. Tapi walaupun demikian, jangan sampai hilang kewaspadaan. Masker begitu ya. Dan sesuai dengan anjuran gitu. Karena ada doraka di masker Bapak. Nah, adapun nanti ada juga pertanyaan tadi atas pan aya nu nyebatkeun nuju salat mah teu kenging nganggo masker. Nah, ternyata hadisnya itu bukan masker, Pak. Bukan masker. Jadi tidak boleh seperti orang Arab nu dibelit nih. Kenapa? Karena itu ada alasannya. Karena ketika mulut ditutup rapat, itu jadi pengucapan lapal-lapalnya itu tidak jelas, Pak. Sementara kan melapalkan ayat-ayat Quran itu mesti ada kejelasan. Nah, komo imam mah gitu, makmum mah gue di bulan oge gitu. Nah, hanya sebatas mendengarkan saja gitu ya. Tajantan sakitu ya nutiasa kapihatur, mudah-mudahan dari cerita-cerita yang memang ini kejadiannya nyata bisa menjadi penentram, walaupun tentu jangan sampai hilang kewaspadaan ya. Sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.